Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa untuk sinyal cryptocurrency ya di akun Guru Crypto untuk Selasa 13 April 2021. Jadi di sini kita udah update ya di Instagram, teman-teman bisa cek di Guru Crypto _ID atau linknya ada di deskripsi juga, bisa dicek. Dan sebenarnya untuk sinyal ini kita update-nya harusnya setiap malam ya jam 8. Karena ya sesekali mungkin pagi-pagi kita update nggak masalah ya, tapi untuk kedepannya memang malam-malam ya untuk update-nya. Dan ya di sini teman-teman bisa juga swipe untuk preview analisanya. Jadi kalau di swipe di sini ada preview analisa teknikal dari sinyal-sinyalnya, ada misalnya di sini ada terus di scroll terus, dan ini ada list-listnya yang ada di sini. Nah itu ada previewnya di atas. Untuk captionnya sendiri ya seperti biasa, di sini ada waktu, terus informasi swipe ke kanan, terus analisa menggunakan base harga di Binance karena kita aktifnya di Binance. Jadi untuk base harganya ya kita berdasarkan di Binance. Lalu di sini untuk scalping masih belum ya karena kita fokusnya lebih ke arah swing. Di sini ada list-list swingnya, terus berdasarkan analisa. Di sini juga ada info YouTube. Di sini juga ada saran-saran untuk pemula-pemula, bagaimana harusnya pemula gunakan modal kecil, profit taking dan lain-lain gitu ya. Bisa juga nonton video-video sebelumnya, analisa sebelumnya mungkin yang khusus analisa saham atau analisa forex. Hampirnya intinya sama aja. Dalam trading kita menganalisa menggunakan psikologis gitu. Yang sabar, yang untung gitu. Kalau udah panik duluan ya udah itu udah KO duluan lah intinya. Oke, kita nggak usah panjang-panjang karena di video sebelumnya udah panjang kita penjelasan. Di sini kita ada beberapa ya. Kita menganalisanya secara teknikal ya. Mungkin ada news dan lain ya, itu teman-teman bisa masukkan sendiri. Di sini kita ada USDT, TRX, SLM, BNB dan Doge. Kenapa kita ambil USDT ya? Simple ya, karena ya memang dari dulu banyak universal ya harga terhadap dolar gitu ya, USDT, Tether ya, intinya kita pukul rata aja ke USDT yang stabil ya untuk pergerakan harganya gitu ya. Teman-teman yang belum tahu apa itu USDT ya, nanti kita bikin video khusus lah untuk bahas apa sih itu USDT, bedanya apa sih dengan koin-koin lainnya seperti BTC, SLM dan lain-lain, apa sih bedanya, nanti kita bikin. Oke, kita lanjut bahas. Di sini ada USDT ascending triangle. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini kita pakai trading view ya. Di sini kita ambil ada USDT. Nah, di sini pakai datanya Binance. Nah, di sini untuk ada sendiri teman-teman, dia oke banget sih untuk teknikalnya. Ya kemarin udah lumayan rally panjang ya. Memang di sini koin-koin pada naik tinggi beserta CBTC, dan kita juga bisa lihat di sini dia konsolidasi setelah rally panjang. Di sini dia membentuk ascending triangle. Oke, di sini acuannya ini swing low dan ini. Kita dapat sini ascending supportnya, untuk resistennya teman-teman bisa area yang kita gambarkan, acuannya itu dari swing high ini dan seterusnya, dan sekarang dia berada di area resisten teman-teman. Dia ada cenderung untuk bisa koreksi dulu sebenarnya, koreksi terus menyentuh garis yang biru ini, dan dia bisa rebound lagi hingga mengkerucut hingga dia bisa breakout. Tapi ya ini memang kalau ascending triangle itu pattern yang memang ada potensi breakout di sana atau bullish ya, melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu ascending triangle, karena ya
supportnya terus di up ya gitu ya. Ya panjang kalau kita mau bahas analoginya, intinya kalau ascending triangle potensinya bisa bullish to breakout. Jadi ada USDT ini oke untuk teman-teman trading kan, dan itu bisa untuk secara long ya, atau buy. Kalau teman-teman yang beli di spot ya berarti buy doang. Kalau mungkin yang di future bisa long atau short. Tentunya kalau ada USDT ini ada potensi mendapat keuntungan dari long ya untuk kenaikan. Jadi ya wait and see dia breakout dari ascending triangle. Oke, next kita ada tadi kita punya TRX USDT. Nah, untuk TRX kita coba lihat. Oke, nah dari Binance juga. Dan untuk TRX sendiri dia hampir sama ya, hampir si ada, cuman dia lumayan menarik juga teman-teman. Di sini dia ada membentuk symmetrical triangle juga. Di sini ada resisten terdekatnya dari swing high yang ini, dan dia sebenarnya udah untuk minor trendnya itu udah breakout teman-teman. Dia udah breakout tapi dia koreksi lagi dan dia udah mulai rebound lagi nih. Ini bagus banget sih untuk TRX, untuk dia potensi melanjutkan kenaikan gitu. Apalagi kalau dia bisa tembus ya di area resisten yang new high ini, itu lebih bagus bagi. Intinya dia sekarang udah turun, ada beberapa formasi di sini, dia pullback and rebound. Lalu di sini juga ada scanning scallop. Jadi TRX ini bagus sih, ada potensinya lumayan oke. Oke, next kita ada apa lagi? Kita punya XLM. Nah, untuk XLM sendiri, XLM USDT. Sorry, kita ambilnya Binance XLM. Nah, oke. Nah, di sini XLM juga bagus. Dia sekarang koreksi ya, setelah dia breakout, dia koreksi breakoutnya ini dari acuannya dari swing high yang ini, dan dia sekarang koreksi, tapi ya koreksinya udah dalam, udah sampai ke area new support, dan ada potensi dia untuk mungkin konsolidasi dulu dan rebound lagi. Jadi XLM oke untuk teman-teman lakukan pembelian atau long ya. Next kita punya BNB USDT. Coba kita lihat BNB USDT Binance lagi. Nah, untuk si Binance ini, si BNB, dia kemarin udah breakout. Kemarin juga kita kasih sinyal ketika dia breakout terus dia pullback ya. Dia di sini ada potensi rebound ya. Sekarang pada akhirnya ya terus naik gitu. Jadi analisa kita kemarin juga benar, dan di sana sekarang dia juga ada, selain dia breakout dari scanning scallop, di sini juga ada broadening wedge, dan dia berhasil breakout di sini terus pullback, dia rebound, dia naik lagi teman-teman. Sekarang udah mulai masa-masa koreksi, dia bisa aja terus lumayan lama di sini konsolidasi sampai ketemu trendline yang ini teman-teman. Bisa konsolidasi dan rebound lagi dan naik lagi gitu. Jadi seperti itu skemanya untuk BNB ya. Jadi teman-teman ya, kalau untuk spot ya memang lebih bagus wait and see ya, atau cicil gitu. Tapi kalau teman-teman juga ada future ya berarti bisa short teman-teman ya, ngambil keuntungan ketika dia koreksi. Apalagi kalau dia koreksinya ternyata panjang cepet langsung ke bawah di sini support yang ini ya, teman-teman bisa ambil keuntungan dari short. Nah, saya balikan sendiri lagi kepada teman-teman maunya kayak gimana gitu. Oke, next kita punya Doge USDT. Gimana sekarang Doge? Oke, kita ambil Binance. Nah,
sorry. Nah ini Binance. Untuk DOT sendiri dia udah tadi kemarin beberapa hari yang lalu dia juga rally lagi dan sekarang udah mulai koreksi. Dia sekarang udah masuk ke area resistance, new support itu dari resistance yang udah pernah ditembus. Ini acuannya, terus breakout, dia pullback. Di sini ada potensi teman-teman untuk dia bisa rebound lagi di sini. Jadi ya DOT bagus banget untuk teman-teman yang di spot ya, bisa tunggu aja lebih dekat ke area ini new support, atau bisa cicil, atau yang mau future bisa short dulu ke arah new support. Ya kalau saya sendiri ya saya udah lumayan punya DOT dari bawah gitu ya. Dan sekarang ya saya malah lebih menunggu aja gitu. Ya udah tahu ya di sini udah breakout, saya udah lumayan untung, bisa parsial, terus dia koreksi ya. Saya udah tahu di sini kan udah mau ada resisten, ada new support. Kalau dia tembus ya saya masih oke karena belinya di bawah. Sedangkan teman-teman yang belum punya Doge ya bisa yang seperti yang saya bilang tadi ya, bisa diulang videonya. Oke, udah cukup, udah habis kayaknya. Jadi ya semoga bermanfaat video ini untuk menambah referensi. Semoga kita bisa cuan bareng-bareng. Yang udah untung tetap waspada, yang udah masih rugi tetap belajar karena sebelum berhenti belum gagal. Oke, terima kasih. Tolong supportnya dengan like dan subscribe agar terus kita update ya video-video ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.